Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan contoh soal 3.2 ataupun contoh soal untuk materi persediaan kita. Langsung saja masuk ke soalnya. Nah, di sini ada PT Inventory. Sudah ada daftar transaksi baik itu pembelian maupun penjualan beserta persediaan awalnya dengan masing-masing kuantiti dengan harga satuan dan total harganya. Oke, di sini perlu dicermati sedikit. Kalau persediaan awal 20 unit, harga satuannya Rp9, betul. Pembelian juga sama, 30 unit Rp10. Nah, penjualan. Di sini itu Rp15, penjualan yang kedua itu Rp15. Ini adalah harga jual ya. Jadi ini harga jual, bukan HPP-nya. Ini adalah harga jual. Tolong jangan salah kaprah, jangan salah konsep ya. Nanti kamu salah mengira ini dikirain HPP, ujung-ujungnya jawabannya keliru. Oke, jadi kalian diminta untuk menghitung persediaan dengan beberapa metode. Yang pertama, itu metode FIFO. Hapus dulu. Metode FIFO, periodik 1, perpetual 1. Berarti ada dua yang mau dihitung. Nah, namun yang dicari itu sama, yaitu persediaan akhir dalam satuan unit, persediaan akhir dalam satuan rupiah, total penjualan, HPP-nya berapa, perhitungan laba rugi, berarti penjualan kurangnya HPP, plus jurnal untuk si pembelian sama penjualan doang. Oke, lanjut. Ini lanjutannya, jadi tadi kan FIFO. Nah, kali ini LIFO, periodik, perpetual. Yang ditanyakan sama, kemudian yang ketiga itu metode rata-rata, periodik, dan perpetual. Berarti ada 6 yang mau dihitung. FIFO, periodik, perpetual, LIFO, periodik, perpetual, rata-rata, periodik, perpetual. Seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan bahas dulu untuk yang periodik. Untuk FIFO, LIFO, dan average atau weighted average. Oke, saya kembali ke tabel utamanya. Oke, kita hitung untuk si persediaan metode periodik. Yang pertama, kita diminta cari persediaan akhir dalam satuan unit. Oke, cara carinya gimana? Berarti persediaan awal kita tambah sama semua yang kita beli, kurangi sama yang kita jual. Oke, persediaan awalnya itu 20 unit. Total yang kita beli 30 plus 40 plus 10. Berarti ada 80. Berarti itu barang yang tersedia untuk dijual. Ini formatnya untuk cari persediaan akhir sih. Mirip-mirip dengan formatnya si HPP. Nah, penjualan. Kita jualnya berapa? Yaitu 35 unit, 35 unit. Berarti ada 70. Berarti sisa 30 unit. Nah, inilah persediaan akhir kita dalam satuan unit. Lanjut. Kalau satuan rupiah gimana? Oke. Kalau kita lihat metode FIFO, ini kan FIFO. Nah, kita lihat di sini. Kita dari awal punya persediaan awal dulu, kemudian baru kita beli yang pertama, beli yang kedua, beli yang ketiga. Nah, yang tersisa itu 30 unit. Kira-kira ini FIFO nih, first in first out, barang yang pertama kali masuk di gudang itu yang pertama keluar. Otomatis kalau keluar terus nih, nah tersisa 30 unit, berarti kita ambil yang mana? Berarti yang tersisa apakah yang pertama kali kita beli atau yang terakhir kali kita beli? Jawabannya adalah yang terakhir kali kita beli. Kenapa? Karena barang yang paling pertama udah dijual duluan. Otomatis yang tersisa kan yang baru-baru nih. Ya, berarti yang tersisa adalah yang terakhir kali kita beli. Oke, 30 unit kita lihat. Terakhir beli kita cuman beli dari bawah ya, berarti tanggal 28 Januari kita beli 10 unit. Oke, berarti 10 unitnya ambil yang tanggal 28. Berarti di sini ada sini ada 10 unit. Nah, harga satuannya itu Rp12. Hasilnya 120. Oke. Ini kan 30. Udah ketemu nih 10-nya nih. Berarti 20-nya lagi
mana? Yaitu ambil yang kedua terakhir, atau yang di atasnya si 10 unit. Berarti ambil yang di sini ada 40 unit. Oke, kita hanya kurang 20, berarti kita ambil 20 unit aja. Jadi di sini pembelian tanggal 21, 20 unit kalikan 11 rupiah di sini. Oke, dapatlah ini totalnya berarti persediaan akhir 30 unit sama dengan yang di sini 30 unit. Total persediaan akhir kita dalam satuan rupiah adalah 340 rupiah. Oke, berarti A sama B sudah ketahuan jawabannya. C, penjualan. Yang dijual itu tanggal 14 sama tanggal 30. Berarti tanggal 14 sama tanggal 30. Nah, yang dijual itu 35 unit, harganya 15. Tanggal 30 juga sama, 35 unit, harganya 15. Jadi 35, harganya 15 dikalikan. Berarti yang terjual itu 70 unit. Total penjualan kita 1.050 rupiah. Oke. HPP-nya. Nah, persediaan awal. Ini rumus HPP yang di laba rugi ya. Itu di PA1 kalian sudah belajar. Persediaan awal tambah pembelian. Ditotalkan dapatlah BTUD. BTUD kurangi persediaan akhir. Dapatlah HPP. Itu udah rumus dasarnya. Sama dengan laba rugi. Sama dengan di laba rugi di kelompoknya HPP. Oke, persediaan awal kita. Berapa duit persediaan awal kita? Yaitu 180 rupiah. Oke, total pembelian kita, berarti kamu totalin, ini 300 plus 440 plus 120. Oke, ini saya totalin 300 plus 440 plus 120. Dapatlah 860, ditotalkan, dapat 1040, itu barang tersedia untuk dijual. Persediaan akhirnya, kita sudah hitung di sini, ya, 340. Berarti masukin di sini 340. Berarti BTUD kurangi persediaan akhir, dapatlah HPP-nya 700 rupiah. Itu HPP-nya, atau modal dari barang yang kita jual. Nah, kita masuk ke laba rugi. Penjualan kita berapa tadi kita sudah hitung? Yaitu 1.050 rupiah. Ya, 1.050. Oke, HPP. Nah, karena kamu di sini sudah hitung, kalau kamu di bawahnya tidak mau hitung ulang juga nggak apa-apa. Jadi langsung munculin penjualan 1.050, HPP-nya 700, sesuai yang di sini ya. Ya, jadi itu juga boleh, tidak perlu dituliskan kembali. Baik, ini saya tuliskan kembali aja, hanya copy paste dari yang atas. Dapatlah laba kotornya, penjualan kurangi HPP, dapatlah 350 rupiah. Oke. Setelah itu, nah kita diminta untuk bikin jurnal pembelian dan penjualan. Kalau periodik, ingat, kalau periodik kita belinya, pas beli kita menjurnal akun apa? Yaitu akun pembelian. Oke. Kita mengkredit apa? Di sini tidak ada dibilang sih ya, ini apakah kredit maupun kas atau tunai. Oke. Karena di sini tidak dibilang, jadi terserah aja mau kreditnya itu utang, ini harusnya utang dagang. Nah, baik itu utang dagang ataupun kas itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi intinya kalian ngerti jurnalnya. Sebelah debit mendebit pembelian, sebelah kredit berarti antara kas atau utang dagang. Oke, ini pertama 300, 440 sama 120. Jurnalnya sama. Kalau penjualannya kas pada penjualan. Atau piutang usaha, ini piutang dagang harusnya. Pada penjualan. Sini sama 525, 525. Oke, begitu untuk yang FIFO periodik. Saya lanjut LIFO periodik. Nah, untuk hitungannya sama sih. Jadi saya hanya munculin aja sisa 30 unit. Nah, persediaan yang tersisa kali ini metodenya LIFO. Oke, metode LIFO, last in first out. Yang paling terakhir atau yang paling baru kita beli
saat terjadi penjualan, nah barang yang paling baru tersebut yang kita jual terlebih dahulu. Berarti kalau yang baru-baru kita jual terlebih dahulu, yang tersisa yang mana? Yaitu barang yang udah lama atau barang yang pertama kali kita beli. Berarti 30 unit ini kita ambil dari yang paling atas atau paling lama. Di sini paling lama ada persediaan awal, 20 unit. Nanti kita masukin di sini persediaan awal 20 unit, harga satuannya Rp9, dikalikan 180. Lanjut. 20 unit udah dapat dari yang pertama, sisa 10 unit lagi. Berarti ambil yang setelah persediaan awal, yaitu pembelian tanggal 10, ini hanya kita ambil 10 unit. Ya. Karena memang kita butuhnya kan 30 doang nih. Harganya 10. Oke, berarti pembelian tanggal 10, 10 unit kalikan Rp10. Oke, ini kita totalkan. Nah, dapatlah persediaan akhirnya, saldonya itu Rp280. Lanjut ke jumlah penjualan. Ini saya tidak jelaskan kembali karena sama aja jumlah penjualan yang Vivo dengan yang Livo. Average juga sama sih semuanya. Oke, lanjut harga pokok penjualan. Persediaan awalnya itu 180. Total pembelian sama juga kayak Vivo. BTUD juga sama. Nah, persediaan akhir. Persediaan akhir punya Livo sebesar Rp280. Ambil yang tadi kalian sudah hitung. 280, HPP otomatis jadi 760. Oke. Nah, perhitungan laba rugi. Berarti penjualannya itu kan 1050 nih. Dikurangi HPP-nya 760. Dapat dari sini. Ya. Nah, ini saya copy paste aja cuma untuk merapikan aja. Jadi penjualan kurangi HPP dapat laba kotornya Rp290. Ya, dapatlah Rp290. Untuk jurnal juga ya sama sih, tidak ada perbedaan. Pembelian pada utang ini dagang, ini piutang dagang. Kenapa piutang dagang dan hutang dagang? Karena memang ini perusahaan dagang. Jadi piutang sama hutangnya juga jadi utang dagang dan piutang dagang. Lanjut untuk metode periodik yang rata-rata atau weighted average. Oke, untuk yang jumlah satu unit saya munculkan sama hitungannya. Nah, untuk jumlah persediaan akhir yang bikin beda di metode rata-rata adalah kalau tadi kita Vivo, misalnya Livo deh. Persediaan akhirnya kita lihat ambil dari yang persediaan awal, ada yang ambil dari tanggal 10. Kalau untuk metode rata-rata, tidak ada istilahnya ambil dari tanggal berapa, itu enggak. Kenapa? Karena semuanya sudah dirata-ratakan. Berarti untuk cari jumlah persediaan akhir dalam satuan rupiah, tahapan pertama kita harus cari rata-rata harganya dulu. Dengan cara, berarti persediaan awal sama pembelian semuanya kita totalkan, nanti dibagi rata. Ya, seperti ini saya munculin yang dari awal. Berarti persediaan awal, pembelian, dan pembelian. Ada 4. 20, 30, 40, dan 50. Saya munculin semua, kalikan harganya, dapatlah totalnya. Nah, 1040 itu total harganya, total unitnya ada 100 unit. Berarti kalian bagi rata, dapatlah 10,4. Nah, persediaan akhir kita ada 30 unit, berarti harga rata-ratanya ini 10,4 dikalikan dengan 30 unit. Dapatlah hasil akhir dari persediaan akhir kita. Dapat saldo persediaan akhirnya. Rp312. Oke, lanjut. Jadi kunci utamanya di bagian persediaan akhir itu harus dihitung harga rata-ratanya dulu untuk mendapatkan saldo akhir persediaan. Oke, bagian penjualan ini sama, tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Harga pokok penjualan, persediaan awalnya sama pembelian sama. Nah, persediaan akhir itu ambil dari yang sudah kita hitung, yaitu 312. Dapatlah HPP-nya 728. Perhitungan laba rugi, penjualannya 1050, kurangi HPP-nya, ini 728 nih. Oke, ini HPP-nya ya, 728, pindahin ke bawah. Di sini saya hanya merapikan. Saya munculkan aja hitungannya. Oke, hasilnya laba kotor itu Rp322.
Oke, jadi seperti itu. Nah, ini untuk jurnalnya ya sama aja sih. Ini juga sama, harus diganti. Oke, jadi seperti itu cara perhitungannya untuk FIFO, LIFO, dan average. Nah, hitungan saya, kalau kalian lihat sekilas, untuk periodik aja kok panjang ya Pak? Jadi untuk periodik saya harus hitung banyak hal di sini dan panjang. Nah, punya saya memang versi rapi, versi yang terstruktur, makanya lebih lengkap, lebih panjang kelihatannya. Tapi kalian kalau bisa bikin yang lebih singkat misalnya, kalian ingin 20, saya kurangi 80, tambah 80, hasilnya 100, kurangi 70, dapatlah 30. Kalian kalau mau simple boleh. 20 kurangi 80, 20 tambah 80, kurangi 70, sama dengan 30. Udah, singkat kan, gitu aja. Jadi itu diperbolehkan juga, nggak masalah. Yang penting jelas aja kamu lagi menghitung apa dan hitungannya bagaimana. Jangan tiba-tiba muncul persediaan akhir 30, tapi tidak pernah dihitung sebelumnya. Atau hitungannya tidak dimasukkan, ya jangan. Jadi, kalau ada hasil akhir, tentu harus tampilkan hitungannya. Cuman, hitungannya mau kayak saya, agak lengkap, boleh. Mau kayak yang tadi saya bilang, langsung 20 tambah 80 kurangi 70 juga boleh, nggak masalah. Ya, yang penting kamu paham, kamu ngerti konsepnya, perhitungannya benar, dan jelas, ya boleh, nggak masalah. Kayak gitu. Oke, untuk pembahasan yang perpetual, saya pisah di satu video tersendiri, biar kalian lebih gampang untuk mempelajarinya. Oke, jadi sekian untuk yang periodik. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Tidak masalah. Ya, semoga pembahasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Oke, sekian video ini. Kita lanjut di yang video perpetual. Terima kasih.